nanti berikan apakah barcode atau tanda pengenal Mas tertentu. Edi, untuk yang dibicarakan ini skema-skema seperti ini sudah ada atau baru mau akan dikaji? Kita sudah membahasnya beberapa kali ya, terutama dengan BPH Migas yang memang mengatur masalah penyaluran BBM bersubsidi ini diantaranya. Jadi berbagai skema secara teknis untuk penyerapan di lapangan, termasuk juga penyalurannya yang saat ini juga sering kita dengar di media, penyalurannya melalui pemberian langsung. Jadi subsidi itu tidak diberikan kepada produknya, tetapi kepada penerimanya. Itu. Jadi katakan saja kita sudah memberikan daftar, memiliki daftar siapa saja yang kemudian berhak atas subsidi, mereka nanti akan mendapatkan. Dan itu subsidi. lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran karena berbasis data, tinggal kita mengakurasikan datanya. Memang itu akan ada risiko, ada yang mungkin tertinggal, tidak ikut di dalam datanya, tetapi saya kira sebagai tahap awal, bagaimana kita kemudian bisa menata subsidi itu agar lebih tepat sasaran, jadi supaya langsung diterima oleh yang berhak, dan kemudian mengurangi penggunaan oleh mereka-mereka yang tidak berhak selama ini, yang jumlahnya justru jauh lebih besar daripada yang berhak, itu melalui subsidi tepat sasaran langsung ditransfer kepada penerima. Mas Edi, plus minus dari mekanisme yang ada saat ini apa saja? Dari mekanisme saat ini sekarang belum ada larangan kan. Jadi kita kecuali mereka yang belum memiliki aplikasi My Pertamina untuk bisa membeli BBM Pertalite itu, ya itu mereka tidak bisa membeli. Tetapi yang sudah membeli, biarpun mereka mampu, ya karena mereka tidak ada larangan untuk mendownload aplikasi itu, mereka tetap bisa membeli. Bahkan mereka bisa membelinya juga hanya ada batasan volume. Tetapi tidak ada batasan satu keluarga mungkin kalau udah mampu punya 3 mobil, tiga-tiganya memiliki aplikasi My Pertamina bisa tetap membeli. Gitu. Baik, kita tanyakan kepada Mas Igun ya. Mas Igun, mengenai skema apa yang sudah disampaikan oleh Mas Edi, apakah memang skema ini menurut Mas Igun sendiri sudah tepat atau perlu lagi lebih dibaguskan gitu agar lebih merata? Kalau pandangan kami, skema yang mungkin bisa dijalankan berdasarkan CC juga. Artinya dari CC kendaraan aja udah bisa dilihat konsumsi dari bahan bakar bersubsidi ini. Pastinya kalau CC sudah baik itu roda 2 maupun roda 4 dan lainnya, kalau CC-nya sudah besar ya konsumsinya pasti akan lebih besar juga. Nah, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Edi, skema tersebut bisa dijalankan. Karena jangan sampai tidak ada mekanisme, tidak ada skema, nantinya balik lagi ojek online jadi korban lagi. Gitu. Dijadikan bahan lagi, wah ini subsidi tidak tepat sasaran, sehingga ojek online perlu dibatasi atau perlu dialihkan subsidinya menjadi bentuk bansos kah atau BLT kah, kita nggak mau lagi seperti itu. Jadi kita mau silakan apapun skema yang ada, bagaimanapun caranya, khusus nih untuk kami ya, untuk ojek online ya, ojek online tetap mendapatkan subsidi yang layak dari pemerintah. Baik, kita juga ke Mas Bima. Mas Bima, mengenai pembatasan dari BBM bersubsidi ini kan menuai polemik ya dan juga tersorot begitu ya. Artinya ada sangat-sangat sensitivitasnya tinggi gitu ya. Nah, dampaknya secara sosial dan ekonomi seperti apa? Iya, kita memang melihat subsidi energi itu perlu dibatasi karena juga dampak kesehatan, dampak lingkungan dan lain-lain. Tapi tolong dilakukannya juga dengan baik dan benar. Contohnya begini misalnya. Andai kan tadi Pak Igun bilang subsidi BBM-nya tetap dapat. Jangan diutak-atik untuk ojol. Minta juga Pak untuk dapat kompensasi kenaikan harga BBM akibat PPN 12%. Karena BBM itu juga kena PPN. Jadi harusnya minta 2. Subsidi Pertalite tetap dapat plus bansos untuk kompensasi dari harga BBM yang akan dikenakan PPN dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang kena.
Ya, jadi begitu tuntutannya. Itu Jadi satu. diberikan saran. Ya, yang kedua, sekarang kalau melihat pemerintah dulu pernah punya target sebenarnya untuk mulai menggeser ojek online dengan kendaraan listrik. Nah, ini juga perlu dicek sejauh mana karena banyak keluhan dari ojek online soal masalah baterai, masalah infrastruktur. Sebenarnya tidak perlu ribut-ribut untuk ojol harus mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Itu secara alamiah kalau porsi dari kendaraan atau motor listriknya itu berhasil. Artinya kualitas motor listrik lebih baik daripada motor BBM. Ngantri BBM itu lebih menyulitkan daripada nuker baterai di charging station. Itu kita nggak perlu ribut soal masalah ojol dapat subsidi atau tidak untuk Pertalite. Karena secara alamiah dia turun. Nah ini pertanyaan besar. Kendaraan listrik ini adalah sebuah proyek yang terkesan jalan di tempat. Produsen sudah mulai mengeluh, insentif diberikan besar juga ternyata nggak merubah pola transportasi umum kita juga. Nah ini kan harusnya dievaluasi. Jadi untuk itu sebelum mengarah kepada kita ke transportasi publik di luar ojol yang masih pakai BBM atau ojolnya berubah menjadi kendaraan listrik, sebelum mengarah ke sana, maka ojol tetap harus dapat perlindungan. Karena saya tambahkan bukan 4 juta orang, tapi 4 dikalikan 4. Karena ini akan menanggung 4 orang anggota keluarga termasuk dirinya sendiri. Berarti ada 16 juta baru driver ojol yang dipertaruhkan. 16 juta orang beserta keluarganya. Belum kurir-kurirnya, UMKM dan lain-lain yang punya dapur-dapur yang menjual produk makanan minuman itu ekosistem ojek online sudah sebesar itu. Nah jadi ini tolong diperhatikan gitu ya. Tapi tadi saya setuju untuk mengurangi ketergantungan kita pada energi fosil. Tapi caranya dilakukan dengan baik dan benar. Itu yang menjadi salah satu kritiknya. Dan kemudian kalau mau diuji coba ditukar menjadi bantuan sosial, ojol tuh jangan dijadikan kelinci uji coba dulu. Justru yang lain-lain, yang pengendara pribadi yang di luar dari ojol, tes dulu misalnya di Jabodetabek selama 3 bulan. Berhasil nggak itu? Berapa tingkat kemiskinannya naik? Berapa daya beli yang kemudian bisa terkompensasi dengan BLT langsung? Kalau itu nggak berhasil mungkin ada mekanisme lain. Tapi tolonglah ini kan yang dikejar-kejar ini sekarang kan menengah rentan, pemakai-pemakai transportasi begitu ya. Sekali lagi kebocoran-kebocoran BBM yang besar-besar itu kakap semua itu penghematan subsidinya berapa itu. Dan kan itu nggak ada jadi fokus ketegasan. utama ya, bukan pembatasan terhadap ojek online dalam membeli Pertalite ya. Betul, di perbatasan kita karena pintu masuknya banyak, itu berapa yang di tengah laut itu melakukan transfer BBM secara ilegal. Itu kan maksudnya itu klasik tapi nggak pernah diselesaikan dengan tuntas. Nggak pernah tuntas ya. Tapi yang begini kan di depan mata enak, datanya di aplikator dan lain-lain, ini yang jadi sasaran. Itu yang kita nggak lihat fair. Baik, nanti kita juga masih akan lanjutkan. Pemirsa tetaplah di Indonesia Business Forum. Kami segera kembali usai jeda.